Halo semuanya, pernah nggak sih kalian merasa ada penurunan motivasi untuk ekspor? Kalau memang ada atau bahkan saat ini lagi penurunan motivasi untuk ekspor, video ini cocok untuk kalian. Jadi jangan di skip ya. Nah, kenapa saya bikin video ini? Karena beberapa hari yang lalu ada yang kirim WA ke saya seperti ini nih. Jadi kita sempat diskusi sebentar lah soal motivasi ekspor. Ya sebetulnya kasihan juga ya teman-teman, posisinya sekarang memang lagi down dan kita coba angkat apa ya namanya ya, moralnya, coba angkat motivasinya lagi. Jadi ya semoga bisa membantu untuk Mas yang kemarin ya. Jadi sebelum kita bahas bagaimana sih cara mengatasi supaya motivasi kita naik lagi nih. Saya ada satu pertanyaan aja untuk teman-teman semua yang mungkin sekarang motivasinya sedang turun. Pertanyaannya adalah begini, apa yang membuat kalian turun ke bisnis atau terjun ke dunia bisnis yang berorientasi ekspor? Silahkan bisa dijawab. Jika jawaban dari teman-teman adalah, oh saya ingin membantu produk ini supaya lebih terkenal lagi, saya ingin mendapatkan A, saya ingin membantu petani, saya ingin membantu peternak, atau mungkin saya suka dengan produknya dan ini harus lebih banyak dikenal lagi oleh orang, itu bagus ya, alasan yang bagus. Tapi kalau alasan teman-teman semuanya, oh karena saya ngelihat si A, saya ngelihat si B, dia bisa pamer-pamer, dia sudah punya ini dan katanya ekspor begini-begini begitu gampangnya bla bla bla, jadi saya tertarik. Ya kalau kayak gitu motivasi kalian atau alasan kalian terjun ke dunia ekspor, ya saya bilang selamat aja ya. Ya selamat merasakan ya, selamat merasakan bagaimana naik turunnya proses bisnis. Karena saya juga resah ada orang yang show off dengan alasan edukasi, padahal itu nggak mengedukasi sama sekali. Dan biasanya orang yang show off dengan alasan edukasi, biasanya produknya sampah. Kita kenal yang sudah dilaporkan ke Bareskrim beberapa waktu yang lalu ya, tapi ini bukan soal ekspor ya teman-teman, soal produk yang lain. Ya kita tahulah hari ini banyak orang yang ngomongin soal motivasi ekspor ya dengan alasan motivasi ekspor, tapi mereka mempromosikan ekspor tidak dengan cara yang seharusnya. Dan mereka lupa bahwa setiap motivasi itu ada sisi lainnya, namanya adalah demotivasi atau motivasi terbalik. Saya kasih contoh begini. Misal kita ingin memotivasi atau mengkampanyekan perlawanan terhadap sesuatu yang buruk ya, yang negatif. Contohnya adalah anti narkoba. Kalau kita mengkampanyekan secara ugal-ugalan, tanpa adanya riset, tanpa adanya data ilmiah, tanpa adanya informasi tambahan yang lebih detail, maka semakin banyak orang menerima informasi tentang narkoba, baik mereka baca, lihat, atau dengarkan, maka biasanya mereka akan menjadi lebih penasaran lagi. Nah, itulah efek dari demotivasi namanya. Contoh kedua, misalkan kalau kita ingin mengkampanyekan ekspor, ya bagus itu. Tapi kalau kampanye ini secara ugal-ugalan, misalkan, oh ekspor ini gampang, bisa bikin kaya, ini contohnya nih, saya pakai ini, bla 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 gitu. Tanpa kita kasih tahu real kepada mereka yang memang tertarik kepada ekspor, dan mereka coba terjun ke dunia ekspor dan ternyata nggak seperti apa yang kita bicarakan. Kalau anggapan mereka mungkin, misalnya yang kita bicarakan adalah 100, mereka dapatkan 80 atau 70 experience-nya. Ya nggak apa-apa, itu nggak masalah, karena kita anggap 20 atau 30 selisihnya ini adalah trik marketing hiperbolis lah. Tapi ketika yang kita omongin 100, tapi mereka experience terjun ke dunia ekspor cuma 20, ini kan terlalu lebar gapnya. Bisa saja mereka nanti akan beranggapan, wah ekspor itu ternyata begini ya, nggak sesuai, bla bla bla, dan akhirnya mereka apa? Mereka pro impor. Udahlah, saya usaha impor aja. Nah itulah efek dari demotivasi. Kenapa kita harus mengkampanyekan ekspor secara benar?
supaya tidak terjadi demotivasi besar-besaran terhadap generasi penerus kita. Dan kita bertanggung jawab sebagai orang yang mengkampanyekan ekspor, kita harus bertanggung jawab memberikan informasi secara real. Kejadian di lapangan seperti apa, risetnya ke depan seperti apa, ilmunya begini. Nah, terserah kalian. Mau masuk ke dunia ekspor silahkan, mau enggak juga nggak apa-apa. Tapi by the way ya, penurunan semangat untuk ekspor itu normal. Jadi semangat kita itu fluktuatif gitu. Kadang tinggi, kadang rendah, kadang tinggi lagi, dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya untuk menstabilkan atau paling enggak menjaga supaya semangat kita atau motivasi ekspor kita tidak terlalu drop? Saya ada 3 caranya nih. 3 aja caranya. Yang pertama adalah mimpi kalian apa? Targetnya berapa lama? Dan rencana atau langkah kerjanya apa aja? Karena biasanya manusia itu taat pada mimpinya. Jadi apa yang sudah mereka inginkan mereka akan kejar. Biasanya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sudah kita ketahui mimpi kita secara imajinatif dan kita tuliskan dalam rencana dan target kerja kita, maka biasanya semangat kita tidak terlalu drop. Oke lah kalau misalkan ada satu hari di satu bulan itu kita males, misalkan ya udah it's okay nggak apa-apa, kita tiduran aja, nonton YouTube, nonton musik, dengerin musik, ngobrol bareng temen, nongkrong dan lain-lain. Tapi ingat besoknya kita harus semangat lagi. Dan biasanya orang yang mempunyai dreams atau mimpi dan juga rencana kerja atau langkah kerja, mereka akan cepat untuk recovery. Recovery semangat mereka atau motivasi mereka. Jadi jangan lupa pikirkan apa mimpi kalian dan juga tuliskan dalam rencana kerja dan target kalian ya teman-teman. Yang kedua, langkah kedua. Ini quite simple, kita bergabung dengan komunitas. Komunitasnya nggak perlu kontaineran ID guys. Jadi komunitasnya bebas, yang penting satu frekuensi yaitu pengusaha. Terutama ya kalau bisa ya di ekspor gitu, pengusaha di bidang ekspor gitu. Nah fungsi dari komunitas ini kita sharing and caring lah. Jadi ketika kita ketemu atau ngobrol dengan anggota komunitas lain, kita bisa ngerasain apa yang mereka rasakan. Pahitnya juga kadang kita bisa rasain, manisnya juga kita bisa rasain. Oh, saya harus bisa kayak mereka. Atau kalau kita dengar cerita pahit, oke ini jadi pelajaran jangan sampai kejadian perusahaan saya kayak dia. Dan itu akan secara otomatis menambah semangat kita di keesokan harinya. Dan itu salah satu manfaat bergabung ke komunitas yang menurut saya yang paling besar. Selain memang ada diskusi misalkan atau tanya jawab dengan mentornya dan lain-lain. Itu bonus aja kalau menurut saya. Yang terbesar bagi saya kalau saya gabung ke komunitas atau ke suatu perkumpulan, biasanya saya cerita-cerita, ngobrol, diskusi dengan teman-teman di komunitas tersebut. Cara yang ketiga, bagi teman-teman yang sekarang single fighter atau solo run ya dalam proses bisnis ekspor ini, bisa dipertimbangkan untuk mencari partner bisnis. Saya bilang pertimbangkan ya, mulai pertimbangkan untuk mencari partner bisnis. Saya nggak nyuruh, saya nggak nyaranin. Saya saraninnya hanya coba untuk dipertimbangkan. Karena memiliki partner bisnis ini banyak sekali manfaatnya. Kita bisa berdiskusi bareng, kita bisa berbagi tanggung jawab bareng, kita bisa berbagi kerjaan bareng. Ya memang, dalam proses pencarian partner bisnis ini nggak mudah. Kita harus cocok dulu dengan si partner kita atau calon partner kita. Dan itu kita bisa jajaki seiring berjalannya waktu aja teman-teman. Jadi nggak perlu dipaksain juga. Dan juga kita harus rela bagian kita nanti dibagi dua. Mungkin nanti dalam bentuk profit atau dalam bentuk pembagian saham perusahaan. Ya menurut saya oke lah itu. Karena saya pernah dengar kata-kata begini. Saya nggak tahu kata-kata ini dari siapa ya. Cuma saya dengarnya begini. Lebih baik kita punya 50% dari sekian puluh miliar daripada kita punya 100% dari 0 rupiah. Coba dipertimbangkan. Coba dipikir baik-baik.
Jadi bagi teman-teman ya yang sekarang sedang ada di posisi terendah mungkin ya, sekarang barangkali penonton saya ada yang sekarang lagi di posisi terendah motivasinya. Yang pertama kalian harus tanyakan apa yang membuat kalian ingin terjun ke dunia ekspor atau ingin terjun ke bisnis yang berorientasi ekspor. Pertama itu. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur ada di posisi semangat yang sudah menurun atau motivasi ekspor yang menurun, nah kalian bisa gunakan 3 langkah yang tadi. By the way, kalau misalkan kalian ada cerita atau mungkin proses ekspor yang seperti apa yang bikin jenuh atau yang bikin apa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya tanggapin di kolom komentar, kita diskusi di sana. Dan jangan lupa kalau merasa channel ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like ya. Dan juga jangan lupa untuk follow media sosial kita di Instagram @kontaineran.id dan juga TikTok di kontaineran.id. Kita ketemu di video berikutnya. Bye.